Prajurit Koarmada 3 ikuti latihan pengamanan pemilu. Satgas Sel Teluk Cendrawasih 23 Koarmada 3 siap tolak ke Biak. Perkuat keakraban dan Lantamal 9 silaturahmi bersama insan pers. Upacara HUT ke-78 Korps Marinir dihadiri Pangko Armada 3. Pemirsa, saya Serda Damar kembali menjumpai Anda dalam Tersit Highlight edisi 20 November 2023 dengan sejumlah informasi menarik kegiatan Koarmada 3 dan jajaran yang kami sajikan untuk Anda. Mari kita saksikan tayangannya. Tingkatkan kekompakan Koarmada 3 gelar lomba memancing di sela-sela pelaksanaan tugas yang padat. Guna meningkatkan kekompakan dan silaturahmi, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi menggelar acara lomba memancing yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, komandan satuan dan kepala dinas Koarmada 3. Kegiatan lomba memancing ini digelar di kolam pemancingan ketahanan pangan Koarmada 3 yang terletak di Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Senin 13 November 2023. Acara dibuka oleh Pangko Armada 3 yang diawali dengan pelemparan mata pancing dan diikuti seluruh peserta. Hadir saat lomba tersebut yaitu Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Singgi Sugiarto, Kapoksali Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ridwan Prawira, serta Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 3 Nyonya Insani Rahmat Jayadi, beserta pengurus daerah Jalasena Sri Armada 3. Bertepat di Gedung Serbaguna Mas Pardi Mako Koarmada 3, Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dilaksanakan briefing awal latihan pengamanan pemilu Koarmada 3 tahun anggaran 2023 yang dipimpin Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Singgi Sugiarto yang mewakili Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi, Selasa 14 November 2023. Dalam briefing awalnya, Kepala Staf Koarmada 3 membacakan sambutan Pangkoarmada 3 yang mengatakan bahwa Koarmada 3 sebagai salah satu komando pelaksanaan utama pembinaan dan operasi TNI Angkatan Laut memandang perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan unsur dan satuan di jajaran Koarmada 3 dalam menjalankan tugas perbantuan pengamanan pemilu tahun 2024 agar agenda nasional tersebut dapat berjalan secara aman dan lancar, khususnya di wilayah kerja Koarmada 3. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 dan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono MTR Opsla memimpin serah terima jabatan Wakil Komandan Lantamal 10 dan Kepala Dinas Perbekalan Lantamal 10 yang dilaksanakan di ruang Aula Samudra Loka Mako Lantamal 10 Kamis 16 November 2023. Dan Lantamal 10 menyampaikan bahwa pergantian pimpinan atau biasanya disebut serah terima jabatan dalam organisasi TNI Angkatan Laut adalah hal yang wajar dan sering terjadi bukan hanya untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi itu sendiri, tetapi juga diarahkan untuk regenerasi, kaderisasi, dan refreshing kepemimpinan agar organisasi dapat berjalan lebih baik, dinamis, dan muncul ide-ide inovatif baru dalam menjawab tantangan tugas ke depan. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi yang didampingi Ketua Daerah Jalasena Sri Armada 3 Nyonya Insani Rahmat Jayadi menghadiri peringatan HUT ke-78 Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertepat di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 15 November 2023. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan Komandan Korps Marinir dari Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah kepada Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Syahid Latukon Sina MTR Opsla mengadakan acara silaturahmi dengan insan pers bertepat di kolam renang Tirto Sagoro 11 Lantamal 9 Ambon, Sabtu 11 November 2023. Kegiatan silaturahmi bersama insan pers berlangsung dengan penuh keakraban. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan komunikasi,
koordinasi dan kerjasama antar media dengan Lantamal 9 yang sudah terjalin selama ini. Dalam sambutannya, dan Lantamal 9 mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi aktif dari insan pers dalam membantu Lantamal 9. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh media terkait dengan pemberitaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sekaligus mengenalkan Lantamal 9 kepada masyarakat. Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto beserta Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ahmad Santoso, Kapok Sahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ridwan Prawira, serta pejabat utama dan Komandan Satuan dan Kasatker Koarmada 3 melaksanakan syukuran untuk memperingati HUT ke-78 Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tahun 2023 yang bertemakan Korps Marinir yang profesional, tangguh, dan dikdaya terus melaju untuk Indonesia maju. Bertepat di lobi Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 15 November 2023. Acara syukuran tersebut berlangsung sederhana namun penuh hikmat, dan berbagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Staf Koarmada 3 melaksanakan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada perwakilan prajurit marinir yang berdinas di Mako Koarmada 3, yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan dan foto bersama. Satuan Tugas Sel Teluk Cendrawasih Koarmada 3 tahun 2023 bersiap tolak ke Biak Provinsi Papua yang dilepas secara langsung oleh Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto yang mewakili Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi di dermaga Lantamal 14 Sorong, Jalan Bubaran nomor 1 Kaligi, Distrik Sorong, Kota Sorong, Kamis 16 November 2023. Dalam apel gelar kelengkapan yang dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada 3 dengan pengambil apel Komandan Satgas Sel Teluk Cendrawasih 23 Kolonel Laut Pelaut Hartanto yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Amfibi dan Satvip Koarmada 3 tersebut diawali dengan pemeriksaan pasukan, amanat penerima apel, dan diakhiri dengan inspection alutsista dan peralatan yang dibawa. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Koarmada 3 membacakan amanat Pangko Armada 3 yang mengatakan bahwa kegiatan Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023 ini merupakan bagian dari rangkaian agenda pelayaran internasional Sel Indonesia ke-13 guna memantapkan kedaulatan Indonesia di wilayah Pasifik Barat. Bertepat di lapangan apel Mako Koarmada 3, Kepala Staf Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto memimpin upacara bendera 17-an bulan November 2023 yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, Komandan Satuan, Kasatker, dan prajurit dan pegawai negeri sipil PNS Koarmada 3, Jumat 17 November 2023. Pada kesempatan tersebut, Kepala Staf Koarmada 3 membacakan amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut yang telah bekerja keras, loyalitas, dan dedikasi dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh negara sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Di daerah perairan selatan Pulau GB, KRI Posefa 870 melaksanakan serial latihan penembakan meriam. Dalam kegiatan latihan penembakan ini menggunakan semua senjata yang dimiliki KRI Posefa, yaitu meriam Leonardo Kal 30 mm, mitraliur 12,7 mm, dan senapan ringan M4 dengan sasaran drum terapung. Kegiatan latihan menembak yang dilaksanakan KRI Posefa 870 yang bergabung dalam Operasi Banda Yuda Jaya Koarmada 3 di bawah kendali Operasi Guspurla Koarmada 3. Selanjutnya, Komandan KRI Posefa 870 menyelenggarakan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit sehingga naluri tempur dan moral operasi prajurit tetap tinggi. Kembangkan literasi maritim. Brigjen Said Latu Konsina MMMT MTR Opsla gelar Lantamal 9 Goes to Kampus bertepat di Auditorium Kampus Universitas Ikro Buru, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada Senin 13 November 2023. Lantamal 9 Goes to Kampus merupakan salah satu wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut. Di dalam hal ini, Lantamal 9
bersama dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Maluku untuk meningkatkan literasi kemaritiman pada Civitas Akademika dalam bentuk kuliah umum di penjuru Provinsi Maluku. Kuliah umum kali ini dengan tema pembangunan berbasis maritim demi kemajuan dan kesejahteraan Maluku. Brigjen Said Latukonsina membahas tentang potensi kemaritiman, ancaman dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan dalam memajukan serta meningkatkan kesejahteraan Provinsi Maluku dengan basis kemaritiman. Sebanyak 240-275 anak dari ketiga sekolah menyerbu KRI Teluk Weda 526 yang sedang sandar di Dermaga Umum Jayapura semenjak hari Minggu hingga Selasa 12 sampai dengan 14 November 2023 dalam rangka mengenal lebih dekat KRI Teluk Weda 526, salah satu alutsista yang dimiliki oleh Koarmada 3. Kedatangan siswa-siswi ketiga sekolah selama 3 hari tersebut juga untuk belajar dan mendapatkan buku-buku berkualitas yang diboyong oleh kapal perang perpustakaan pertama di Indonesia dari Perpustakaan Nasional Jakarta karena komitmen KRI Teluk Weda sebagai kapal literasi anak-anak pesisir Indonesia Timur yang dapat menjangkau daerah-daerah terisolir di Papua. Bertepat di Puskodal Mako Koarmada 3, Kaposahli Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Ridwan Prawira STM Han dan pejabat utama serta perwira staf Mako Koarmada 3 secara virtual mengikuti Seminar Nasional Koarmada RI tahun 2023 yang mengusung tema Koarmada RI mendukung kekuatan Laut Nusantara terus melaju bersama untuk Indonesia Maju. Jumat 17 November 2023. Adapun seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan Hari Armada ke-78 yang dilaksanakan di Gor OB Syaaf Markas Komando Mako Koarmada RI, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Demikian terfit highlight minggu ini. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa pada episode mendatang. Jangan lupa like dan subscribe pada YouTube channel Koarmada 3. Korawira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.